Selamat malam, sahabat pembelajar. Pada setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki Idayanti, dalam acara Live Talk with Oki. Dan pada malam hari ini, saya akan mengundang seorang yang luar biasa. Beliau bernama Fiona Wang. Ya, dan topik pada malam hari ini adalah ruang bertumbuh, mengenal dan mengembangkan potensi diri dengan meta program. Baik, kita sapa. Selamat malam, Bu Fiona. Selamat malam, Bu Fiona. Selamat malam, Ibu Oki. Iya, Apakah apa suara saya kabarnya? terdengar dengan baik? Iya, Ibu Oki, suara saya terdengar dengan baik? Iya, terdengar dengan baik. Kabar baik, luar biasa. Selamat malam juga untuk sahabat Indonesia Belajar semua. Iya, pada malam hari ini topiknya adalah tentang ruang bertumbuh, mengenal dan mengembangkan potensi diri dengan meta program ya. Tetapi sebelumnya mungkin kita akan minta Bu Fiona untuk memperkenalkan diri, kegiatannya ya, dan kemudian apa saja yang sudah dipelajari. Saya tahu Bu Fiona ini sangat banyak belajar dan wawasannya juga sangat luas teman-teman. Oke, silahkan Bu Fiona, boleh memperkenalkan diri? Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sahabat Indonesia Belajar. Suara saya terdengar dengan baik, Bu Oki. Tampaknya sinyal agak kurang bersahabat ya di Iya, tempat saya sekarang agak ini. putus-putus Semoga sedikit. semua lancar ini ke depannya. Iya, iya, agak putus sedikit, tapi nggak apa-apa. Agak putus-putus ya. Ah, Ya, ya, saya tadi coba pakai backup, ternyata sama. Kayaknya mungkin karena hujan ya, hujan sedari pagi. Oke, iya, izinkan banyak lagi. saya memperkenalkan diri dulu. Salam kenal buat Bapak Ibu yang baru kali berjumpa dan selamat berjumpa kembali nih dengan beberapa sahabat ya yang sudah sering ketemu. Eh, Nama saya Fiona Wang, biasa disapa dengan Kak Vio. Ya, Kak Vio ya. Bu Oki, Nggak can you mau hear Bu me? Vio ya, Kak Vio aja ya. Ya, jadi Ya. dipanggil saja Kak Vio aja. Ini sebuah strategi, Bu Oki, biar sampai kapanpun tetap dipanggilnya kakak, nggak ibu, nggak oma ya. Oke, Nah, Kak Vio, apa nih kegiatan-kegiatannya? Mungkin boleh diceritakan, Kak. saya, oke, jadi kegiatan kegiatan saya seorang coach, Bu Oki, dan juga main terapis, konselor. Oke. Ya, jadi kalau untuk terapi konselornya, kekhususan saya itu di PTSD, di post traumatic ya, stress Oh, disorder. sangat Lalu tahu kalau trauma. untuk coaching, ya saya melayani di corporate sebagai executive coach, leadership coach. Halo Kak Fiona. Tampaknya ada gangguan nih teman-teman semua sebentar ya. Oke, mudah-mudahan bisa cepat masuk lagi Kak Fionanya. Nah teman-teman, Oke, sembari menunggu Kak ya. Fio, ada, Maaf ya, oke, ini sinyalnya malam ini pas dari begini. Saya iya, Bu Oki. ya, suaranya masih belum Saya sudah kembali. Saya belum bisa ya. Oke. silahkan Coach Fiona. Ya, oke. Sambil sharing ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar saya dengan baik. Oke, saya langsung aja ya, Bu. Kita ngobrol-ngobrol tentang yang mau kita bahas tentang ruang bertumbuh ya. Iya, silahkan Kak Fio. Saya sambil izin share screen.
Oke, apakah kelihatan jelas share screen? Jelas, Nah, kelihatan mungkin dengan sambil jelas. saya share, saya matikan videonya supaya sih membantu sinyal. Teman-teman lihat di layar saja, kelihatan kan ya? Ya, kelihatan, terlihat. Oke, jadi Bapak Ibu, tema kita malam ini mau ngobrolin tentang ruang bertumbuh. Sebenarnya ini direncanakannya untuk ngobrol santai ya Bu Oki ya kita ya. Iya. Nah, ini karena sinyal juga, jadi ngomongannya jadi putus-putus. Mungkin saya langsung share screen saja ya. Nah, ini ruang bertumbuh ini dalam konteks apa? Kita akan ngobrolnya itu dalam konteks untuk self improvement dan untuk self growth ya. Dengan cara seperti apa sih kalau kita bilang self improvement, self growth kan luas sekali ya Bapak Ibu ya, sangat luas gitu ya. Kita nanti saya mau memperkenalkan meta program. Nah, teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar NLP juga sudah tahu tentang meta program gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menyesuaikan meta program untuk bisa mendapatkan self growth dan self improvement tersebut. Ya. Nah, ini tadi saya sudah memperkenalkan diri sedikit ya. Dalam konteks ini yang mau saya bahas adalah juga nanti erat kaitannya dengan IWEM ya, mau memperkenalkan ke Bapak Ibu terkait tentang IWEM ya. Nah, yang namanya bertumbuh, bertumbuh itu kan sebenarnya adalah naturalnya manusia ya. Memang alamiahnya ya bertumbuh, betul ya Bu Oki begitu ya? Iya, benar. Ya, benar Fisik kita sekali. bertumbuh ya, itu tumbuh terus ya kan, pohon juga kan ya, ada siklusnya dari hijau ke menguning, jatuh, tumbuh lagi, baru. Itulah hakikatnya kehidupan ya. Jadi dikatakan bahwa ya bertumbuh itu sebenarnya adalah bukti dari hidup, bukti dari kehidupan gitu ya. Nah, hanya kalau kita mau lihat ke dalam diri manusia ya, kalau kita bicara tentang perubahan, perubahan itu sesuatu yang tak terelakkan. Sesuatu yang nggak bisa kita cegah perubahan itu. Tapi kalau kita bilang bertumbuh dalam konteks bertumbuh yang secara holistik gitu ya, itu sebenarnya adalah pilihan. Kenapa dikatakan pilihan? Coba kalau kita lihat, apakah seseorang dewasa ya yang usianya lebih banyak dibandingkan yang muda, apakah pasti dia lebih matang secara pikiran? Ternyata Belum tentu ya ini jawabannya Kak ya. Vio ya, belum tentu juga ya. Ya, tapi ya gitu. Apakah dia lebih matang secara emosi? Belum tentu Pasti. juga, tergantung pengalamannya. Belum tentu juga. Iya. Makanya dikatakan bahwa tambah tua itu adalah sesuatu yang tak terelakkan gitu ya. Ya termasuk juga perubahan di luar sana itu tak terelakkan. Tetapi kalau kita bicara bertumbuh dari diri kita itu pilihan, pilihan banget ya. Kenapa sih bisa pilihan? Ya karena namanya manusia itu kan biasanya apa? Mengejar kesenangan, menjauhi penderitaan, betul ya? Sesuai dengan alaminya dia di otak limbiknya adalah senangnya mengejar kesenangan, chasing pleasure, avoiding pain, ya. Maunya yang enak-enak saja, gitu kan? Makanya semua orang ingin hidup di puncak gunung, tetapi mungkin malas mendakinya, gitu ya. Itulah sebabnya mengapa hari ini kok ada hal-hal di mana pencapaian kita kok kayaknya nggak seperti yang saya inginkan, gitu ya. Ya. Performance-nya nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Opportunity yang ingin saya dapatkan juga kok nggak sesuai dengan yang saya mau. Nah, ini ada gaps berarti di sini kan. Nah, gaps di sini kira-kira jadi kabar baik apa kabar buruk, Bapak Ibu? Kakak-kakak semua, jadi jangan cuma saya yang kakak ya. Nggak fair nanti. Kan semuanya seumuran. Kakak-kakak semua buka kamera dan kemudian bisa Ya, ngobrol santai ya dengan Kak Vio jangan. dan Kak Kita kan Oki santai aja juga. ya, lainnya ya di kan gitu ya. Heeh. Nah, jadi saya sambil izin ini juga ya Bu Oki, kalau boleh masuk satu ini lagi ya, masuk satu apa device lagi boleh ya? Ya, Biar
Ya, biar nanti ada backup-nya ya kalau yang satu gol. Heeh. Oke. Nah, semua orang pengen gitu ya di puncak gunung tapi malas dakinya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Makanya kalau dibilang ketika kita ngomong soal bertumbuh gitu ya, enggak serta-merta seperti itu, karena bertumbuh yang ada di sini bukan bertumbuh secara fisik yang kayak kuku tambah panjang, rambut tambah panjang, tapi bertumbuh secara mental, emosi, bahkan juga spiritual, bertumbuh secara holistik ya. Itu memang membutuhkan satu, awareness, sadar dulu bahwa, wih ini sesuatu yang penting loh buat saya. Karena kalau penting akan kita lakoni, kalau nggak merasa penting kita ya nggak akan berproses di situ ya. Awareness dulu. Jadi merasa perlu, merasa penting, mau berproses. Satu, awareness. Kemudian yang kedua, mindset. Memiliki mindset yang tepat untuk bisa bertumbuh. Nah, simple aja kalau terkait mindset, kalau kita bicara tentang growing, kita bisa pinjam growth mindset. Ya. Growth mindset yang menurut Carol Dweck misalnya, ya ada ciri-cirinya. Mindset yang bertumbuh itu seperti apa sih? Misalkan yang namanya tantangan sesuatu yang dihindari, tapi sesuatu yang dianggap membangun. Nah, ya, jadi tantangan itu sesuatu yang dirangkul gitu ya, yang dijawab. Nah, contohnya seperti itu. Jadi awareness ini perlu mindset yang tepat. Karena kalau mindsetnya nggak tepat, ya kita nggak kemana-mana juga. Ya, saya tahu saya perlu bertumbuh sih, tapi, nah biasanya gitu tuh, koma, tapi sulit. Kan karena kalau kita bicara mindset pasti paketan sama belief-nya ya, entah itu empowering belief, entah itu limiting belief gitu kan ya. Sulit, males, perlu keluar dari zona nyaman. Nah itu tuh yang suka memperangkap kita, kenapa kita nggak mau bertumbuh. Harus menuntut perubahan. Karena nggak bisa statis, pasti menuntut perubahan. Perubahan ini oleh sebagian besar orang diterjemahkan sebagai sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak, makanya dihindari. Nah, apakah Hasil, kalau ya, oke, iya, berarti seperti seorang yang misalnya ingin sukses, hmm, tapi dia males belajar, males menambah hmm, pengetahuan. Seseorang ya, juga misalnya ingin menjadi orang yang sabar, tapi tidak pernah latihan, ya, mencari betul, tahu bagaimana caranya. betul, Bu Kira-kira Oki. begitu ya, Kak Ya, Fia? seperti itu. Jadi butuh usaha. Ada bertumbuh yang alamiah, ada bertumbuh yang berusaha. Kita bilang by nature dan by nurture. Ya, by nature secara fisik, secara biologis kita bertumbuh, tetapi secara mental dan emosional itu ada sedikit sih bertumbuh seiring dengan usia ya, tapi tidak selalu align dengan pertumbuhan usia kita. Ya, nah untuk itu memang butuh kesadaran, membangun mindset yang tepat. Dan terakhir yang paling penting adalah punya rencana, punya strategi. Gitu, Bu. Nah, Mau Kak bertumbuh Fio, yang seperti apa? Sebelum maju ya ke Ya, plan-nya, boleh nggak diterangkan mhm, sedikit tentang mindset? Ini apa bedanya misalnya dengan mhm, pikiran, ya? Itu apa bedanya? Dan mhm. bagaimana mindset itu ada pada setiap orang? Itu karena apa? Oh iya, oke Kak Oki. Nah, kalau mindset itu kan sebenarnya kita bilang juga frame of thinking, ya, bingkai berpikir kita atau sederhananya pola pikir kita, gitu ya. Mindset ini terbentuk dari apa? Terbentuk dari apa yang kita yakini, belief yang kita yakini, ya. Makanya dia bisa mindsetnya positif ataupun negatif. Mindset positif itu dibangun dari empowering belief, belief-belief yang memberdayakan kita, belief-belief yang bisa menumbuhkan kita, ya, yang bisa membuat kita bergerak maju mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, yang namanya limiting belief adalah yang menghalangi kita untuk maju, Hmm. ya, karena kita menyimpan pemaknaan atau meaning negatif akan hal-hal tertentu. Nah, pemaknaan negatif inilah yang membuat kemudian kita meyakini sesuatu secara negatif juga. Akibatnya apa? Pola pikirnya selalu yang negatif, yang nggak bisa, Nah, gitu ya. berarti Nah, apakah kalau seseorang sudah mempunyai trauma, ya, trauma, kalau kita bicara tentang trauma berarti sesuatu yang negatif ya. ya, Nah,
negatif, Ya, dia jadi akan tidak mempunyai menyenangkan. mindset negatif pasti, gitu. Apakah Hmm, katakan kalau dia demikian? bisa mengatasinya, kalau dia bisa mengatasinya, dia bisa memaknainya secara positif, ya maka nggak akan menjadi mindset negatif. Hmm. Ya, tapi kalau dia tidak bisa memaknainya secara positif, ya, itu kemudian ya akan jadi punya mindset negatif. Ya. Nah, mindset di sini kita dalam konteks kalau kita kok bawa dalam konteks apa? Growth mindset ya, itu adalah cara memandang terhadap tantangan-tantangan dalam hidup. Contoh ya, contoh. Biasa kalau growth mindset itu dilawankan dengan fixed mindset gitu ya. Nah, kalau yang fixed mindset itu merasa usaha itu sesuatu yang sia-sia Hmm. ya. Tapi kalau growth mindset usaha itu dibutuhkan. Gitu. Nah, kalau di dalam fixed mindset itu orang biasa berpikir hitam dan putih. Entah sukses atau gagal gitu. Tapi kalau orang yang menganut growth mindset, dia bisa melihat bahwa kesuksesan keberhasilan adalah proses. Seperti itu, Bu. Bukan hanya tentang hitam dan putih, sukses dan gagal, tapi hari ini gagal, besok bisa sukses gitu ya, sesuai proses. Nah, itu cara memandang sesuatu ya, pola pikir. Atau kalau kita bilang ibaratnya pentas ya, itu adalah panggung dari pementasan kita. Gitu ya, panggung Panggung berpikir pementasan yang kita ada di ya. pikiran kita gitu ya, Kak Sis. Iya, ya, cara settingannya ya. Nah, nanti di apa namanya di berikutnya kita juga ada slide-slide yang mungkin bisa memperjelas itu. Oke, Ya. silakan lanjut. Oke. Nah, baik. Nah, setelah udah punya kesadaran, punya mindset yang positif, yang mendukung, ketiga kita perlu ada tindakan konkret, ya kan? Karena hanya tindakan konkret yang membawa hasil. Ya, segala sesuatu yang lain itu mungkin hanya wacana gitu. Nah, ibaratnya gini, kalau kita bicara tentang rencana, tentang perubahan loh ya, kita bicara tentang perubahan untuk bertumbuh itu berubah, change, positive change ya. Misalkan saya mau ke rumah Bu Oki, ya kan? Saya mau ke rumah Bu Oki, terus saya nyasar nih Bu ceritanya. Saya tanya Bu Oki, saya telepon Bu Oki, Bu Oki ke rumah Bu Oki itu lewat mana sih? Gitu kan? Nah, Bu Oki biasanya nanya saya Ya, apa dulu supaya bisa beri jawab, pengalaman ke saya. loh, Kak Fiona ada di mana? Ya kan ada di mana gitu kan ya, Kak Oki ya. Karena kalau saya nggak kasih tahu saya ada di mana kan Bu, Kak Oki juga nggak bisa kasih tahu saya lewat mana kan? Iya. Ya, Ya. that's why kita butuh yang namanya peta. Petanya itu adalah nunjukin sekarang kita posisinya ada di mana. Baru setelah itu ditunjukin lewat mana. Yang efektifnya lewat mana ya, bagaimananya. Misalkan Kak Oki bilang udah ini aja udah deket gitu, kalau jalan kecil nih jalan kaki aja turun dari mobil parkir gitu, misalkan ada pengarahan seperti itu hanya bisa dilakukan karena Kak Oki sudah tahu saya ada di mana gitu ya. So untuk rencana strategi kita butuh peta dulu gitu. Oke ya. Nah gini, kita mau lihat ya apa sih ini mesti terkait nih sama yang Kak Oki tadi nanya nih soal trauma ini. Suara saya gema nggak sih Kak Oki di sana? Nggak kan ya? Terdengar jelas? Barusan bilang sedikit. Oh, oke. Iya. Boleh diulang, Nah, Kak Tina? apa sih oke. Apa sih yang menghalangi kita untuk sukses hari ini? Apa sih yang menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya? Nah, itu sebenarnya bisa kita petakan berdasarkan timeline, ya. Kayak gimana sih? Nah, kita pengen menggapai nih misalkan ya, ada yang mau kita tuju gitu. Kita bisa tidak mencapai apa yang kita inginkan karena ada sesuatu yang menghalangi kita dari belakang. Ada sesuatu yang menahan kaki kita, mengikat kaki kita dari belakang, ya. Ini biasanya apa? Biasanya adalah itu tadi yang Kak Oki tanya tentang trauma yang membuat kita ya nggak bisa merespon sebagaimana mestinya. Misalkan contoh dulu bang gitu ya, saya ingat cerita salah satu klien yang apa namanya tidak mau belajar bahasa Inggris.
Gara-garanya apa? Gara-garanya dulu punya guru bahasa Inggris galak banget gitu ya. Jadi trauma sehingga menghindari banget untuk belajar bahasa Inggris padahal dia perlu. Contoh kayak gitu. Ya bagaimana dia mau bertumbuh bisa menguasai bahasa Inggris kalau ternyata punya trauma seperti itu gitu ya. Contohnya ya, simpel ya. Nah, terus hal lain lagi adalah seseorang bisa mencapai apa yang dia inginkan karena apa? Karena adanya batu sandungan ada di depan, ya, penghalang batu besar yang menghalangi dia juga, ya. Apa sih yang menghalangi dia itu? Nah, nanti kita akan lihat ya, apa yang membuat seseorang itu nggak bisa meraih bendera suksesnya dia ini. Apa sebenarnya penyebabnya gitu ya? Ternyata memang ada beberapa faktor yang menghalangi kita di depan, ya. Nah, kalau kita bicara hari ini kita meraih performa bagus, ya, mau mendapatkan hasil misal ya, hal yang bagus gitu ya. Ada 2 pilar besar sebenarnya yang gampang itu. Pertama kita bicara dari diri orangnya, si performernya ini, ya. Nah, kedua kita bicara tentang komitmennya dia, komitmennya si performernya, ya. Ini yang bisa membuat dia mencapai hasil dengan baik. Nah, kalau kita bicara soal performer, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Biasanya 3 hal ini, Kak Oki. Ya, Ya. 3 hal ini. Apa itu? 1, attitude, sikap gitu ya, sikap hati, sikap perilaku gitu ya, yang membuat kita nggak bisa. Kedua adalah yang kita tahu dengan skill and knowledge, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pengetahuan dan keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan untuk bisa mencapai hasil ini. Tapi kalau kita kurang di situ bisa jadi penghambat di mana kita tidak bisa mendapatkannya karena kompetensinya belum cukup. Gitu ya. Nah, pilar yang satu lagi adalah kita bicara tentang komitmennya. Apa sih sebenarnya yang ada di komitmen ini? Biasanya dalam motivasi. Ya, motivasi yang membuat yang nggak cukup, yang membuat kita nggak bisa meraih hasil. Ya, skill bagus sih, knowledge-nya oke sih, attitude-nya oke, tapi motivasinya nggak ada. Gimana mau mencapai hasil? Nggak punya semangatnya, gitu kan ya. Daya juangnya juga kurang, ya kan? Nah, satu lagi adalah confident. Nah, confident ini tadi kenapa saya munculkan slide sesuatu yang merantai kita dari masa lalu, karena kalau kita bicara confident bisa dua. Bisa kita punya trauma yang membuat kita tidak memiliki percaya diri, atau simple aja karena apa? Karena kita merasa kompetensinya kurang. Gitu ya. Nah, asumsikan bahwa nggak ada yang merantai kita dari masa lalu. Tidak ada trauma yang menghantui gitu ya. Asumsikan seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat berarti apa yang membuat kita nggak bisa capai target ya ini mencapai sesuatu ya goal yang kita inginkan. Kalau kita bicara skill dan knowledge kita bicara tentang apa? Hard skill. Nah, ini adalah kalau kita tahunya, oh ya, saya nggak mencapai apa yang saya inginkan karena saya skill-nya kurang, knowledge-nya kurang. Itu kabar yang paling ringan, masalah yang paling gampang. Kenapa? Karena kalau kita nggak menguasai skill tertentu, menguasai knowledge tertentu, tinggal belajar bukan? Belajar aja kan, bisa kan? Skill-nya kurang, tinggal praktek, tinggal belajar praktek, dikasih mentor, ya kan? Yang knowledge-nya kurang dikasih training selesai, yang skill-nya kurang disuruh latihan praktek, kasih mentor, ajarin caranya, kan? Bisa, ya? Selesai. Nah, bagaimana dengan motivation and attitude? Gampang nggak ngubahnya? Ini yang susah ya, terutama attitude ya. Gunung besarnya yang harus didaki nih. Kita sudah terbiasa sekian puluh tahun melakukan ini, kemudian berubah. Suruh lakukan hal yang berbeda. Misalnya ya, harus berubah. Ini memang challenge yang paling besar. Kalau kita bicara confidence di sini tanpa dihubungkan dengan trauma, ya biasanya adalah karena skill dan knowledge yang kita rasa nggak cukup. Kalau kompetensi nggak cukup, kita nggak confident, itu wajar. Makanya perlu
fasikan dulu belajarnya, latihannya perlu difasikan. Maka kita akan gain confidence, dapetin confidence-nya ya. Nah, lain cerita ya kalau yang ada di belenggu dari masa lalu soal trauma itu mungkin perlu dirilis dulu ya traumanya ya. Nah, mostly bukan tentang yang 3 di atas ini ketika seseorang tidak mendapatkan hasil, tapi karena apa? Karena motivasi dan attitude. Ya. Nah, which is motivasi dan attitude kita ini itu sangat dipengaruhi oleh metaprogram. Ya, yang malam ini kita mau dibahas, mau diperkenalkan ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah belajar NLP mungkin udah fasih, udah biasa mengenal istilah metaprogram. Tapi kalau teman-teman yang belum, ya mungkin kita bisa kenalan sedikit tentang apa sih sebenarnya metaprogram. Lah kok berani-beraninya dia menghalangi motivasi dan attitude kita gitu ya. Apa yang membuat bisa terjadi seperti itu gitu kan ya. Oke, yuk kita kenalan sebentar dengan metaprogram. Nah, kalau kita bicara metaprogram ya, dia namanya meta kan paling tinggi ya, paling tinggi. Nah, dia memang adalah program yang paling tinggi yang menggovern, yang mengatur ya, mengelola, membimbing, mengarahkan gitu ya semua proses mental yang lain. Ya. Jadi dia itu kayak apa sih ya, program tertinggi yang ngatur gitu ya. Kerjanya kayak gimana? Dia kayak filter persepsi. Nah, kita tahu bahwa kita berinteraksi dengan dunia di luar diri kita adalah dengan representational system kita atau yang sering kita bilang dengan panca indera kita gitu ya. Jadi kan ada masuk ke dalam diri kita juga ada filternya gitu kan ya. Nah, inilah si metaprogram ini adalah filter. Dia menyaring persepsi kita terhadap apa yang ditangkap oleh panca indera itu. Kemudian, nah ini dia akan menentukan preferensi kita dengan cara kita berpikir, menentukan cara kita merasa, menentukan cara kita bertindak. Ya, jadi kalau kita merespon sesuatu secara berbeda, nggak hanya karena belief, nggak hanya karena mindset, nggak hanya karena value kita gitu ya, itu kerjanya berbeda. Ini ada metaprogram juga mempengaruhi kita. Saringan persepsi kita ya. Jadi dia adalah program pada tataran yang paling tinggi di mana dia sebagai alat sortir ketika kita akan memaknai sesuatu persepsi. Pas ada informasi yang masuk melalui panca indera, dia sortir dulu ya. Nah, dia itu bagian dari pola berpikir kita. Bagian dari pola berpikir. Makanya dia bisa mempengaruhi mindset kita, cara kita memaknai sesuatu. Ya, dia kemudian akan menentukan emosi kita, ya kan? Dia akan menentukan thinking feeling kita. Maaf Bu Oki, suara saya jelas, Oki cukup jelas? Suaranya jelas. Karena kadang dia suka bergema-gema. Oh jelas ya. Oke, lanjut ya Kak ya. Ya. Nah, jadi setelah kita mempersepsikan sesuatu, itu kan kemudian akan menentukan pikiran dan emosi kita. Dan emosi itu akan mendorong perilaku kita kan. Nah, jadi dia memang yang menentukan emosi dan perilaku kita pada akhirnya gitu ya. Nah, kita bisa ngamatin itu orang-orang gimana sih ngamatin metaprogramnya orang lain gitu ya, menurut dugaan, karena kan nggak assessment berarti kan dugaan gitu kan ya. Bagaimana dia mengatakan sesuatu sama tindakannya. Jadi kita terimanya adalah di behavioral, yaitu speaking dan behaviornya. Ya, itu yang kita tangkap. Nah, terus gimana sih kok metaprogram bisa terbentuk? Ya, di sini dikatakan bahwa metaprogram is actually a solidified metastate. Ya, satu kondisi ya yang kita alami berulang-ulang atau terjadi repetisi, maka dia akan mengalami solidified ini, kayak dipadatkan, mengkristal gitu ya, kemudian di dalam diri kita akan membentuk metaprogram. Kalau kita mengulang cara pikir yang sama, jenis perilaku yang sama, ya berulang-ulang, itu nanti lama-lama jadi kebiasaan dan menjadi bagian dari diri kita. Untuk itu, mengubahnya gimana? Butuh 3 itu tadi. Masih ingat teman-teman apa saja nomor 1? Kita ingat aja AMP ya. A-nya awareness, mindset, and
plan gitu ya, yang diawali dengan peta dan tindakan gitu ya, strategi. Nah, kita lihat contohnya gimana sih Kak Vivi, kok bagaimana meta program terbentuk? Itu sangat dekat dengan pola asuh kita kalau kita bicara repetisi. Ya, ada pola-pola yang dari pola asuh kita yang sangat mempengaruhi terbentuknya meta program seseorang. Contoh ya, contoh. Dalam ada meta program yang namanya towards and away from. Ya, towards itu adalah artinya kita mau mendapatkan sesuatu, ya, dengan ingin mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, away from adalah orang yang motivasinya sebaliknya. Dia melakukan sesuatu, termotivasi untuk bergerak, ya, karena ingin menghindari sesuatu. Ya, nah, contoh, misalkan orang bayar, ya sekarang yang masih bayar manual, semua serba otomatis ya, tapi mungkin sebagian masih ada kali ya yang bayar listrik tepat waktu gitu ya. Nah, contoh, misalkan ada orang bayar listrik tepat waktu, nah kita coba cek, kenapa sih bayar listrik tepat waktu? Di sini masih ada nggak bayar manual? Ayo, mau sharing nggak teman-teman? Yuk, biar nggak ngomong sendiri nih, saya berdua mau Kak Oki nih. Siap, masih ada nggak yang bayar listrik atau bayar apapun lah yang bulanan ya, kartu kredit misalnya ya, tepat waktu. Nah, kenapa? Ada yang mau coba, mau kasih urun opini? Bu Luciati mungkin yang sudah kebetulan buka videonya, ada juga Mbak Natalia, ada Oh juga iya. nah Pak Oto juga ada nih. Iya. Silahkan teman-teman, ada Ibu Safrini. Oh ya, ada Kak Natalia ya, ada Kak Endah juga ya. Gimana? Mungkin bisa kita Ya. ngobrol. Ada Ibu Mei juga. Oke, ya. Nah, ini Malu-malu kakak-kakaknya yang lain ini. Pada malu-malu nih. Malu-malu ya. Oke. Aku Oke, nggak apa-apa Kak Oki. Nah, jadi kalau biasanya kita tanya nih, kenapa sih kamu bayar listrik tepat waktu? Sebagian orang akan menjawab, supaya nggak didenda. Betul? Supaya nggak dipenalti. Ya. Nah, jadi dia membayar tepat waktu untuk menghindari penalti. Nah, itu termasuk ciri-ciri yang away from, gitu ya. Tapi ada orang, saya membayar tepat waktu karena memang saya orang yang disiplin, karena segala sesuatu itu harus on time, gitu ya. Ya memang harus dibayar tepat waktu kan, gitu. Dia malah nanya balik, gitu kan ya. Nah, itu biasanya dia termasuk orang yang cuats ya. Ya kan karena saya orang yang disiplin, misalnya, gitu ya. Nah, orang yang away from, contohnya tadi itu memang biasanya dari kecilnya, kita dididiknya itu di Indonesia, atau di Asia sih pada umumnya ya, itu termasuk yang pola away from loh Kak Oki. Kenapa? Karena dari kecil, kita seringnya ditakut-takutin kan? Gak tahu deh, Kak Oki ditakut-takutin nggak sih? Aku kadang-kadang sih dulu. Misalkan makan ya Kak Oki ya, makan. Cepet ngabisin, kalau nggak habis nanti dimakan kucing loh. Misalnya gitu kan, ditakut-takutin kan, makanannya mau dimakan kucing, cepat kita makan gitu kan ya. Atau kalau nggak gini, nangis nih, diem nggak? Kalau nggak nangis, kalau nggak diem nanti dijemput satpam loh. Takut kan? Jadi diem, nangis ditahan. padahal apa? Mau nangis gitu kan. Nah, kita jadi belajar satu pola untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena apa? Karena mau menghindari sesuatu. Akibatnya kemudian kita terpola menjadi kebiasaan. Ya, mau lakukan sesuatu harus menghindari masalah dulu baru dilakukan. Nggak hindari masalah nggak lakukan. Itu contohnya terbentuknya meta program. Dapat dipahami ya kira-kira ya? Ya. Nah, ke bawah sampai gede. Karena kan diulang-ulang. Kemudian jadi kebiasaan unconscious habit kita, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Lalu manfaatnya apa ya kalau saya tahu meta program saya? Kalau saya memahami dari meta program saya, gitu ya. Nah, tentu dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi sangat banyak manfaatnya. Antara lain apa?
Saya jadi tahu bagaimana diri saya menyortir dan memahami dunia ini. Bayangkan, kita bisa secara sadar tahu, oh ternyata saya merespons sesuatu, menangkap informasi, memprosesnya itu kayak gini. Kita secara sadar tahu. Ya, lalu kemudian kita bisa memahami value diri kita sendiri, belief kita sendiri, dan perilaku kita sendiri dengan lebih baik. Ya, artinya kemudian ketiga adalah kita jadi bisa memahami orang lain dengan lebih baik, mengenal, memahami, menerima orang lain dengan lebih baik, berkolaborasi dengan orang lain dengan lebih baik. Itu salah satu manfaatnya. Kenapa sih aku perlu tahu? Nah, konteksnya dalam pekerjaan gimana? Otomatis kalau kita memahami 3 hal ini dan meng-adjust-nya dengan awareness, merubah mindset dan punya strategi, ya, punya petanya terus semua ya, kita bisa meningkatkan performance, mendapatkan peluang yang lebih luas, gitu ya. Kalau orang yang sudah bekerja, ya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang baru mau cari pekerjaan, dia tahu perlu adjustment, fine tuningnya seperti apa. Ya misalkan anak-anak yang baru mau lulus kuliah atau pindah karir misalnya. Pindah karir, kalau pengusaha mungkin adalah dia mau menempatkan karyawan, misalnya butuh, ya. Dia mau mempromosikan seseorang, butuh. Bayangin misalnya, dia mau mempromosikan seseorang menjadi pimpinan dari sebuah grup yang besar, misalnya ada 10 atau 20 orang yang di bawah dia gitu ya. Tapi ternyata dari meta programnya diketahui bahwa orang ini tidak suka bekerja sama dengan orang lain, tidak suka bekerja sama dalam tim. Gimana? Kan butuh ada treatment khusus kan. Tapi kalau kita nggak tahu ya akan berjalan tapi nggak mulus komunikasi gitu ya. Itu salah satunya manfaatnya kenapa kita perlu cari tahu. Nah, meta program itu ada kayak gimana sih? Nah, kita coba ya nanti ya. Ada kayak gimana sih meta program itu? Nah, meta program itu banyak sekali dalam diri kita. Ada lebih dari 60 meta program yang sudah teridentifikasi, diidentifikasikan oleh Michael Hall gitu ya dalam neurosemantik. Itu more than 60, kalau nggak salah ada 66. Ya. Nah, contohnya kayak gimana? Yuk kita coba yang simple aja dulu untuk mengetahui mengenal diri kita lebih baik. Ya, kita praktis ya, kita termasuk yang mana ya. Nah, misalkan kita lihat di sini ada 2 pasang meta program. Jadi ada 4 ya. Opsional dan prosedural. Nah, setelah saya jelaskan, kita masing-masing tes diri kita ya. Kita nilai diri kita ya, assess diri kita dulu, bukan diakses oleh assessment yang tes, tapi kita cek aja secara intuitif diri kita seperti apa. Gini, opsional sama prosedural. Opsional itu orang yang suka mencari cara, banyak opsi dalam melakukan sesuatu. Ya, dia biasanya juga orang yang ya lebih toleran lah, macam-macam bisa, banyak gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau orang yang prosedural, dia lakukan sesuatu begini ya harus begini, nggak mau cara lain. Habis step 1, step 2, ya habis A, ya B, ya C, ya D, urutannya seperti itu. Ya, nah terus ini meta program ini punya kecenderungan berkawan erat sama yang di bawahnya. Kecenderungan ya, nggak harus ya, tapi kecenderungan. Bahwa orang yang biasanya opsional, dia juga kecenderungan adalah orangnya global atau yang kita sebut dengan general. Ya, sebaliknya orang yang prosedural tendensinya adalah dia detail, sangat spesifik. Ya, orang yang global dia itu nggak mau tahu yang peritilan-peritilan. Dia hanya mau lihat gambaran besarnya aja, big picture-nya kayak gimana sih. Tapi kalau orang yang detail, dia cari tahu tuh, dia akan chunk down gitu. Misalkan saya ada 5 bentuknya ada 5 loh, dia akan tanya satu. Yang pertama apa? Kedua apa gitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tahu sampai detail. Angka juga sedetail-detailnya. Ada kan orang begitu kan? Dalam bekerja ya. Sama itu seperti orang accounting ya. Orang accounting harus begitu ya. Nah, bayangkan kalau seandainya orang accounting opsional dan global. Ya, karena ternyata ada posnya juga untuk pekerjaan yang cocok. Tapi kabar baiknya adalah di dalam konsep meta program, kita yakin bahwa kita semua ini bisa adjust secara sadar. Kita bisa ubah. Enggak di label mati. Enggak, kita bisa ubah. Tidak perlu merubah pekerjaan. Kalau kita kebetulan. Enggak, karena kita bisa secara sadar. Secara sadar merubahnya, Bu. Nah, contoh, Kak Oki. Menurut Kak Oki, aku termasuk introvert apa extrovert? Introvert. Benar nggak? Aku termasuk introvert.
Oke, berarti Bu Oki menerawang ini ya. Nah, kalau biasanya ditanya, kalau biasa aku tanya teman-teman akan bilang, Kak Vio mah ekstrovert gitu. Karena wah heboh gitu kan ya. Tampaknya. Tapi itu adalah sebenarnya introvert. Tapi karena sudah melatih diri untuk itu, jadi ya bisa aja ekstrovert juga oke, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya juga bukan termasuk orang yang detail kan, orang yang global. Tapi dalam pekerjaan karena saya sadari saya kurang detail. Secara sadar saya melatih diri saya untuk menjadi detail. Misalkan mengerjakan sesuatu, saya udah mempolakan. Oh, saya harus mengeceknya minimal 2 kali. Detail. Karena tahu, sadar, saya nggak teliti. Gitu. Nah, itu beda ya kenapa kita perlu bawa awareness dan mindset itu. Ya, dalam Jadi mengadjust. sangat penting ya, Kak Vio, untuk mengetahui apa yang ada dalam diri kita supaya kita bisa Ya, mengadjust apabila diperlukan dalam pekerjaan dan betul. situasi sehari-hari ya. Betul, terutama dalam kolaborasi dan kerjasama dengan orang lain, Kak Oki. Ya. Contoh ya, misalkan gini, ada satu atasan yang sangat global, ya, general, global, opsional gitu ya. Punya staff yang sangat prosedural, detail gitu. Komunikasinya kira-kira nyambung nggak? Setiap kali dia memberikan instruksi kepada timnya, dia hanya ngomongin big picture-nya aja. Pokoknya saya mau hasil akhirnya begini ya, udah ditinggal pergi kan. Karena kan dia udah merasa udah ngomong loh, udah ngomong big picture-nya kan, gambaran besarnya gimana yang dia mau kan. Timnya ditinggal bengong. Waduh, gua Iya. mesti mulai dari mana ya? Step one-nya apa ya? Aku ngapain dulu ya Kak Oki ya? Bingung. Karena apa? Dia adalah orang yang mesti ada langkah-langkah. Mulai dari mana dulu? Nah, sekarang kalau si atasannya sadari seperti itu bahwa saya kan orangnya global banget ya. Tim saya ini orangnya detail. Dia butuh dikasih tahu dengan lebih perinci. Maka dia mulai kan, oke, kamu mulai dari sini, begini ya sampai ke akhirnya. Ada beberapa langkah jembatan berpikirnya. Jadi enak timnya kerjanya. Ya kan? Nah, kalau enggak kita coba swipe, kita ubah posisinya. Atasannya sangat detail dan prosedural. Timnya orangnya global. Orangnya pokoknya dia hanya mau tahu ya sebenarnya Bapak maunya apa sih? Ya udah biar saya ubah dengan cara saya, biar saya kerjakan dengan strategi saya kan maunya dia begitu kan orang global kan? Sebaliknya atasannya, gini ya, kamu mulainya mesti begini, lalu begini. Dalam hati, aduh Pak, Bapak rempong banget sih, kan gitu. Kak nyambung kan? Ini baru 2 loh, kita udah banyak kak nyambungnya kalau misalnya nggak disambungin gitu ya. Nah, Jadi jadi kalau kalau pasangan ya Kak seandainya Vio, kalau pasangan juga demikian ya ya Kak. Kak Vio. Oh iya, Berantem terus nih jadi kalau satu seperti maunya itu gini, satu maunya juga. gitu. Nah, dalam meta program itu kita ini kontekstual ya. Kalau meta program itu kontekstual. Jadi dalam bekerja kita bisa berbeda, dalam kehidupan personal kita bisa berbeda, Bu. Hmm. Bisa ya karena kita memang kan dilatihnya pola itu adalah kontekstual. Jadi nggak satu buat semua. Untungnya gitu ya, masih mending kan? Ya. Nah, kita lihat lagi. Kalau seandainya seperti itu, misalkan timnya bilang, oh iya ya, atasan saya itu memang begitu. Ya udah saya dengerin aja. Tapi kan dia harus mengadem-ngademkan dia. Tapi kalau dia sadar, dia tahu ini, dia akan maklum, oh iya, beda. Ya, memang ada orang begitu. Belum lagi ketemu orang mature dan mismature. Ketemu dengan orang yang kita ngomong apa saja, dia akan bilang gini, ah enggak, tapi, enggak gitu. Bukan gitu kan. Belum selesai mendengar loh. Dia bilang bukan, nanti setelah dia panjang cerita ternyata sama. Pernah kan ketemu yang kayak gitu? Kebiasaan berbicaranya seperti itu gitu ya Kak Vio. Kebiasaan berbicara. Jadi kalau orangnya nggak tahu merasa gini, ya ampun ini nggak sopan banget sih gitu kan ya. Tapi kalau tahu kita, oh dia bukan nggak maksud nggak respect, nggak. Memang caranya begitu ya. Jadi kita belajar sangat memahami orang lain, memahami diri dan memahami orang lain. Nah gini Bu, apa yang bukan kecenderungan kita, itulah blind spot kita. Titik buta kita. Semua orang punya titik buta kan? Nah, ini adalah satu contoh yang bagus banget. Kalau ibu saya bilang, gampang kalau mau lihat blind spot seseorang. Lihat aja dia kecenderungan meta programnya seperti apa, lawannya meta program dia, itulah blind spotnya. Ya, buat seseorang yang sangat opsional, menjadi prosedural,
Itu adalah titik butanya dia. Nggak tahu gimana caranya. Orang detail tuh kayak gimana sih? Ya kan? Buat orang yang sangat spesifik, sangat detail, jadi orang yang global itu kayaknya di awang banget gitu. Karena kerja sama-sama mereka bisa kesel. Karena apa? Cuma ngomongin besar-besarnya doang, nggak pernah ngomongin detailnya, nggak pernah ngomongin konkretnya menurut dia gitu kan. Nah, jadi itu kita masing-masing punya blind spot. Dan ketika kita mengetahui ini, kita jadi menemukan blind spot kita apa, lalu bagaimana saya bisa menghadapinya, mengatasinya. Ternyata caranya itu sederhana. Kita tinggal meningkatkan saja, membangun fleksibilitas untuk bisa berpindah antar kontinum ini. Ya, nah gini, sebelum ke situ coba deh, kakak-kakak kita cek dulu yuk, gini, ya, ditulis aja. Misalkan, oh saya prosedural level 7, saya opsional 6, misalkan kayak gitu. Ya, jadi yang mana satu pasang itu lebih ke opsional apa lebih ke prosedural, ya? Lalu lebih ke global atau lebih ke detail, ya? Nah, biasanya kecenderungannya sama. Kalau opsional, kecenderungannya dia juga global, prosedural, kecenderungan detail. Yuk coba, diketikkan aja di chat, nggak apa-apa. Ini kan kayaknya bukan sesuatu yang rahasia gitu ya. Misalkan contoh, kalau saya opsionalnya kayaknya saya 8 deh. Kalau prosedural, aduh proseduralnya kayaknya 4 deh. Gitu ya. Nah, jadi kayak gimana coba dinilai ya. Masing-masing dinilai. Ya, silakan kita ketika di chat yuk, karena kalau disuruh buka mic kan lama ya. Tapi boleh loh ya Kak Oki kalau ada yang mau buka mic langsung ya. Ya, silakan. Silakan. Yuk, berapa kodenya kira-kira? Penasaran nih. Kecenderungannya kayak gimana? Kita kasih waktu ya. Selamat malam Kak Oki. Ini Mehwa Kak Oki. Ya, Kak Mehwa. Kalau Mehwa di blind spotnya itu kadang-kadang suka nyeletuk duluan Kak Oki. Ngomong orang belum selesai udah suka nyeletuk duluan gitu. Itu paling sering. Di rumah juga begitu Kak Oki. Sering ditegur juga gitu. Orang bertanya belum selesai, saya udah tanya lagi. Tapi emang benar itu pertanyaan dia gitu loh. Oke. Kita udah tahu apa yang mau ditanyakan, saya bertanya lebih dulu gitu loh. Itu sering kalau terjadi. Kak Mehwa sudah menyadari seperti itu gimana? Kenapa? Kalau sudah menyadari seperti itu, berarti kan sudah awareness-nya sudah ada ya? Ya udah, tapi kadang-kadang masih suka sering terjadi gitu loh. Itu butuh ini Bu, sengaja berlatih. Jadi misalnya nih ya, pada saat lagi ngobrol, terus tiba-tiba pengen ngomong duluan kan, tahan. Tunggu dulu selesai gitu ya, walaupun nggak enak karena kan kita melatih sesuatu yang di luar kebiasaan kita tuh nggak enak, di luar comfort zone itu kan nggak enak. Iya. Tapi kesadaran itu, awareness itu yang dibutuhkan, ngomong sama kita, iya gitu. Iya kayak itu, yang suka saya sering terjadi sekali gitu loh. Ya, makasih ya. Bagus kalau disadari, awareness-nya udah ada. Sama-sama. Lah ini, ada Kak Mela juga, ada Kak Natali opsional 5, prosedur 8. Opsional 6, prosedur 8. Oke. Ya, yang lain silakan kalau mau tulis di chat. Bu Enda, opsional 3, prosedural 7, global 3, detail 7. Ada juga opsional 6, prosedural 4, Ibu Marji. Ibu Yanti, Kak Yanti. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Baik. Nah, ya teman-teman yang lain juga ya. Oke, iya. Kak Klesia juga prosedur 5. Oke, opsionalnya 7. Ya, pasti ada kecenderungan ya. Ada kecenderungan salah satunya yang seperti apa. Kalau kita bisa gambarin grafiknya, itu juga bisa diatur kontinumnya, mau di set kemana ya. Biasanya, oke, aku ada di sini nih, nah, bisa di set ke kanan, bisa di set ke kiri, yang penting dipahami. Nah, ini kan kalau kita mengira-ngira ya, kalau kita mengira-ngira, ada nggak sih metaprogram bisa diukur? Diukurnya secara presis melalui assessment.
ya. Nah, ada Kak Oki ternyata namanya adalah IWAM, Inventory of Work Attitude and Motivation. Jadi IWAM ini kita bisa benar-benar mengukur meta program kita kayak gimana. Ada 48 meta program yang diukur. Nah, nanti dibawa dalam konteks bekerja. Dalam konteks kerja gitu ya. Nah, bisakah dia diukur? Ya, karena IWAM ini memang adalah assessment tools yang mengukur kecenderungan meta program seseorang. Sehingga kemudian kita bisa dapat melihat motivasi dan sikap dia gitu ya, motivasi, sikap dia, perilaku dia gitu ya, pola pikir dia yang menggerakkan dia dalam merespon. Kenapa ya dia meresponnya begini? Orang yang detail sama orang yang global merespon sebuah statement aja kan berbeda, ya kan? Terus kalau orang yang cenderung general gitu, dia akan mencang up, dia akan nanyanya yang lebih general lagi. Gitu. Tapi kalau orang yang detail dia akan masuk ke bawah, dia akan chang down, ya. Nah, dia akan menanyakan yang lebih spesifik lagi. Nah, itu baru contoh, kita baru tadi lihat 4 ya yang berada dalam satu rangkaian. Ini ada 48 yang diukur. Sehingga kita kemudian setelah tahu, kita bisa optimalkan peluang dan hasil, gitu ya. Kak Oki tampaknya ada Bu Vera mengangkat tangan, apakah mau bertanya atau? Oh iya, Bu Vera Fadli ya. Oh ya Kak Vio, kita waktunya tinggal 5 menit di Kak Vio. Karena kita mau berkesempatan. Oh, tinggal 5 menit ya? Ya. Oh, oke. Boleh, Bu. Ya, Bu. Mungkin diteruskan dulu. Apakah Kak Vera mengangkat tangan atau kebetulan ini aja, terpencet? Mau tanya tadinya, Bu. Tapi kalau mau dilanjutkan dulu silakan. Ya. Mau dijawab dulu Kak Vio atau dilanjutkan? Oke. Boleh kok Kak Vera tentang halaman ini, silakan kalau mau ditanya. Iya, terima kasih Kak Oki, Kak Vio. Saya mau tanya, apakah perubahan posisi itu akan merubah juga tipe kita? Misalnya pada saat kita manajer, kita itu lebih detail dan prosedural, tapi setelah misalnya ke level yang lebih atas, direktur, kita menjadi lebih general. Apakah itu suatu kondisi yang normal atau bagaimana Kak Vio? Itu sih pertanyaan saya, Kak Vio. Suara Kak Vera putus-putus ya, kayaknya sinyal saya nih yang kurang ya. Iya, Kak Vio. Di sini saya mendengar. Sorry Kak Vera, kalimat terakhir boleh diulang? Kalimat terakhir boleh diulang? Iya. Apakah perubahan posisi itu akan berubah juga tipikal kita? Misalnya pada saat manajer, kita tipenya itu lebih prosedural dan juga lebih detail. Tapi setelah kita menjadi level direktur, kita menjadi lebih general. Apakah kondisi seperti itu normal atau memang harus ada perubahan yang lebih spesifik gitu, Kak Vio? Ya, oke. Jadi tuntutan itu bisa membuat kita menyadari dan merubah secara sadar, Kak Vera. Misalkan, oh ya, dulu kan aku pekerjaannya memang yang peritilan-peritilan. Sekarang aku udah di misalkan GM gitu ya. Aku kerjaannya adalah strategik. Jadi kita belajar strategik. Nah, itu berarti kan memang sudah ada kesadaran kan? Kesadaran bahwa saya membutuhkan itu, maka merubah mindset bahwa oh ya, sekarang yang saya butuhkan adalah menjadi lebih general gitu kan ya. Lalu membuat strategi kan untuk merubah kan? Iya, betul. Kak Vera, halo? Iya, berarti memang seperti itu ya. Oke. Ya mungkin sinyal saya juga ya karena freeze ya. Bisa suara kan jelas Kak Oki? Ya? Iya, jelas. Mungkin videonya bisa ditutup dulu sebentar supaya. Halo Kak Oki, suara saya kedengaran? Ya, jelas Kak Vio. Jelas Kak Vio. Oke, good ya. Nah, oke. Kak Vera kira-kira dapat ditangkap ya. Oke, baik. Thank you Kak Vera. Nah, ini kalau kita kan kebetulan sadar ya, makanya bisa berubah ya seperti yang konteks yang tadi Kak Vera katakan, tapi ada orang tidak menyadarinya. Makanya mengapa dibutuhkan assessment atau tes sehingga dia bisa melihat dengan precise peta dia seperti apa. Gitu ya. Nah, ini saya mau share screen lagi. Saya mau kasih lihat bahwa contohnya kayak gimana sih? Contoh ini hanya contoh saja, teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri di sini
Ini adalah contoh 16 dari 48 meta program yang dipetakan. Contoh aja ya. Bahwa ada tentang apakah seseorang itu adalah lebih ke inisiatif atau lebih reflektif gitu ya, lebih proaktif kalau di dalam NLP istilahnya proaktif atau lebih reaktif gitu ya. Apakah dia lebih towards atau away from, apakah dia lebih ke motif internal atau referensi eksternal ya. Ini tadi 4 yang kita lihat ini. Lalu apakah dia termasuk komunikasi yang afektif atau netral? Contoh aja, dia lebih suka bekerja dalam grup atau individu karena memang IWM itu dalam konteks pekerjaan. Ya, kalau Anda seorang profesional, pebisnis ya, eksekutif, nah itu perlu banget gitu ya kalau untuk terkait tentang pekerjaan ya. Tanggung jawab sendiri, tanggung jawab bersama itu diukur. Nah, kan yang bagus lagi di dalam IWM adalah dia ada standar grupnya. Jadi ada di compare sama rata-rata standar grup. Misalkan standar grup di Amerika misalnya dengan profesionalnya minimal ada 2.000 yang diukur gitu ya. Jadi mereka memang ada pembandingnya. Lalu kita juga jadi tahu kata-kata yang memotivasi kita atau kata-kata yang perlu kita hindari seperti apa ya. Kayak misalkan tadi siang saya barusan ketemu dengan klien, jadi ternyata ada kata-kata yang dia bisa gunakan untuk memotivasi diri dia sendiri setelah dia tahu meta programnya. Ya, nah ini contoh saja. Nah, kita ini juga sebelum sampai ke tanya jawab memperkenalkan sedikit bahwa kita ada program untuk itu, untuk bisa membantu mendapatkan performance yang lebih baik, bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Ya, kita juga bisa tahu pola perilaku dan respon dalam merespon tugas pekerjaan dalam leadership dan manajerial. Lalu kalau misalkan Anda seorang pengusaha itu dibutuhkan untuk merekrut, menempatkan, mempromosikan karyawan, ya, atau misalkan anak-anak yang baru di semester akhir mau bekerja, mereka bisa adjust dirinya. Nah sekarang tenang bisa dapetin petanya, karena kalau udah dapetin petanya, tinggal strategi. Tapi memang butuh usaha kan, karena harus ada awareness dulu kan. Sadar saya perlu, ya, sadar saya perlu, baru memiliki mindset yang tepat, saya mau berubah, nah baru temukan petanya, ya. Nah, ini dengan demikian kita bisa ada asesmennya, karena kebetulan saya adalah 1 dari 5 kalau nggak salah di Indonesia ya. Tapi kalau yang ada di test centernya, yang bisa memberikan tes untuk meta program ini, karena kita memang authorized test centernya untuk IWM dari Jobdex ya. Nah, kita ada 2 programnya. Programnya ada yang rame-rame, jadi satu grup beberapa orang. Kelebihannya apa? Kenapa saya harus rame-rame gitu kan? Karena gini, walaupun rame-rame, kerahasiaan tetap terjaga karena kita berbicara di level struktur, tidak minta di-share sehingga orang lain jadi tahu meta programnya gitu ya. Nah, kelebihannya adalah kita memberikan sesi coaching, grup coaching kalau di yang rame-rame. Tapi kalau yang personal aja berarti one on one ya, jadi nanti setelah asesmen itu nanti ngobrol langsung berdua dengan saya. Kurang lebih sekitar 1 jaman ya. Nah, jadi ada 2, mau yang sendiri boleh gitu ya. Biasanya kalau yang belum mengenal coaching, mereka yang rame-rame deh karena kan langsung dapat ya grup coachingnya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah belajar coaching, bisa mereka memilih one on one karena setelah mereka dapat petanya, mereka bisa self coaching sendiri, gitu ya. Nah, jadi kita memang saat ini sedang ada special rate sih, kita ada special over saving 20% untuk di bulan Februari. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman misalkan oke, ya pengen tahu sih ya kayak gimana peta-meta program saya, nanti bisa hubungi Kak Oki. Gitu. Saya rasa dari saya materinya seperti ini, Kak Oki. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo. Iya, Kak Vio. Jadi di situ ada pilihan ya, bersama atau pribadi ya, Kak Vio ya. Dan untuk tujuannya betul. bekerja di perusahaan. Nah, bagaimana Kak Vio kalau untuk pribadi, apakah ini IWM ini memang khusus ataukah bisa juga digunakan untuk keseharian atau khusus untuk para pekerja? Gimana? Kalau kita bicara IWM dalam konteks merespon tugas pekerjaan untuk leadership dan manajerial untuk pekerjaan. Supaya lebih perform di kerja, bisa mendapatkan yang peluang yang lebih besar gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau ya, Kak Oki. Jadi kalau untuk IWM memang untuk para eksekutif, para karyawan eksekutif ya, pebisnis
para profesional ya, coach, psikiater itu psikolog itu kan semua profesional ya. Nah, itu butuh seperti itu. Baik, Kak Vio. Terima kasih ilmunya, Kak Vio. Nah, teman-teman, tadi ini karena keterbatasan waktu ya, saya langsung membuka untuk pertanyaan-pertanyaan. Bisa langsung ditanyakan atau bisa juga lewat chat. Ya. Sedangkan yang langsung ditanyakan mungkin saya batasi 2 ya. Teman-teman semuanya atau kakak-kakak semuanya di sini ada yang mau bertanya? Nih Pak Oto nih sengaja nih ikut sesi ini loh Kak Vio. Waktu kita mundur nih Pak Oto sudah kapan saya mau ikut yang Kak Vio. Nah mungkin Oto ada pertanyaan. Selamat malam Oto. Selamat malam Kak Fiona, Kak Oki, Mehwa lagi. Hai. Sebentar ya. Oke. Sebentar, Bu Mei. Pak Oto, ya. Saya mau tanya dulu, ada pertanyaan dari Pak Oto? Belum, oke. Nah, Bu Mewa ada pertanyaan, Bu Mewa? Ya, oke. Mau nanya untuk Kak Fiona nih, gimana nih Kak Fiona? Kalau misalnya untuk merubah mindset seseorang yang sudah terbentuk dengan belief yang sangat kuat, gimana caranya kita melakukan supaya kita bisa berubah gitu loh? Iya, oke, Kak Mehwa, baik. Jadi kalau memang mau merubah mindset yang perlu digoyang adalah belief-nya ya. Ya, bagaimana dari belief yang limiting, yang tidak memberdayakan ke yang memberdayakan. Nah, itu perlu kita benturkan dengan apa yang dialami. Dengan memegang belief itu dia bermanfaat nggak buat dia? Kalau bermanfaat buat apa diubah, betul nggak? Tapi kalau tidak bermanfaat, tidak membawa kebaikan, ya dia akan pada akhirnya akan menemukan bahwa oh iya ya perlu diubah. Seperti itu. Kita kan di coaching ya kan kita ada coaching untuk merubah mindset gitu ya. Nah, dibenturkan dengan apa yang dialami sekarang. Apakah dia sudah satisfied dengan memegang belief itu? Belief itu lebih banyak membawa kebaikan buat dia atau enggak? Gitu seperti itu Kak Mei. Oke, terima kasih. Kak Jadi Mei, kita mesti mengetahui bermanfaat atau enggaknya gitu beliefnya itu ya. Ya, ini konteks untuk diri sendiri atau buat orang lain Kak Mei? Konteksnya untuk buat diri sendiri atau orang lain? Untuk diri sendiri. Oke. Nah, jadi bisa ditanya, apa manfaatnya saya megang belief ini? Apa manfaatnya? Oke. Lebih banyak bawa manfaatnya buat saya atau enggak? Misalkan contoh ya, ada orang punya terkait tentang financial misalnya. Ada orang memegang limiting belief bahwa uang itu sumber masalah. Nah, dengan merasa uang sumber masalah itu membawa kebaikan dalam hidup saya atau enggak? Atau malah saya semakin kayaknya makin jauh dari uang? Oke. Seperti itu, ya. Jadi wah kayaknya iya nih, kayaknya ini udah lusuh nih, ini belief-nya nih mau diganti gitu ya. Nah kita ada program, kapan-kapan mungkin ada waktu Kak Oki bisa kita buat ya. Kita ada program bagaimana changing belief. Energinya harus dikuras dulu karena nggak bisa aja langsung di tataran kesadaran Kak Mei. Itu energi yang membelenggu dari belakang yang tadi saya kasih gambarnya itu terlalu kuat. Oke. Perlu dirilis dulu energi yang membelenggunya baru diproduksi baru sama-sama. Terima kasih. Oke. Semoga jelas ya. Ya jelas. Ada pertanyaan Kak Vio, ada 2 pertanyaan. 1, akurasinya berapa persen ya? Ya. Akurasinya bisa sampai 90%. 90% ya, Kak Budi. Kemudian Pak Budi yang bertanya ya. Akurasinya bisa sampai 90% Kak Budi. Iya. Ya. Yang kedua, Kak Vio, apa yang harus dilakukan kalau ternyata atasan kita ternyata lebih detail dari diri kita? Padahal sudah sama-sama sudah di level direksi. Lebih detail. Iya. Jadi kalau untuk komunikasi yang lebih baik, kita memang perlu menggunakan style dan bahasanya. Ya, misalkan contoh seperti ini, kita tahu bahwa dia sangat detail, ya, lebih detail dari kita. Jadi pada saat komunikasi dengan beliau, gunakan cara detail, bahasa detail dan cara detail. Ya, ada saatnya perlu juga dikomunikasikan bahwa dalam tanda petik message yang bahwa
Ya, saya mungkin pendekatannya berbeda. Halo, apakah suara saya kedengaran, Kak Oki? Suaranya terdengar, Kak Vio, jelas. Oke, ya sempat freeze tadi ya. Nah, itu yang perlu disampaikan seperti itu Kak Vera. Jadi kalau memang kita mau komunikasi lancar, mulus, kita memang harus menggunakan bahasa dari kawan bicara kita. Bahasa di sini bukan language dalam artian menggunakan style dan program dia. Bicara dengan orang yang detail, gunakan bahasa detail. Oke. Begitu Kak Vera? Apakah bisa menjawab Kak Vera? Oke Kak Vio. Oke, Kak Vera. Ya, sama-sama, Kak Vera. Teman-teman sekalian, sepertinya mulai banyak pertanyaan dan sangat menarik sekali ya. Tetapi waktu tinggal sedikit lagi. Mungkin saya akan dimarahi oleh panitia Indonesia Belajar ya. Kita mungkin buka satu pertanyaan terakhir kalau masih ada. Terima kasih juga Kak Oki. Silakan kalau ada. Sepertinya tidak ada Kak Vio. Nanti semua tadi yang Kak Vio katakan bisa akan masuk ya ke grup WA di Indonesia Belajar. Bapak Ibu nanti juga bisa menanyakan ke saya. Ya. Kak Oki ada satu pertanyaan. Cuma di sini user base ya. Iya, kalau ada afirmasi bisa merubah. Maksudnya pertanyaan, kalau pertanyaan mungkin ya Kak Vio, kalau ada afirmasi bisa berubah? Ya. Kalau sampai seseorang melakukan afirmasi, berarti kan dia sudah menyadari kan? Dia sudah punya awareness. Oh, saya perlu berubah nih. Dia akan mengambil mindset yang baru, perubahannya seperti apa. Lalu dia lakukan usaha afirmasi, itu bagian dari usaha melatih bawah sadar kita, menyelaraskan bawah sadar kita, itu bisa membantu. Ya, misalkan contoh, tapi kita harus pahami step-nya. Misalkan ada seseorang menyadari bahwa dirinya tidak disiplin. Apakah cukup hanya afirmasi semakin hari saya semakin disiplin? Enggak cukup. Dia perlu merasakan state disiplin itu seperti apa, lalu dia masuk ke dalam state itu setiap hari. Di-align-kan dengan dirinya. Maka itu afirmasinya baru bisa. Semoga menjawab ya, Kak. Kak Oki, suara saya oke nggak sih? Kedengaran nggak sih? Masih terdengar, Kak Vio. Oke. Ya, seperti itu ya. Semoga menjawab. Semuanya, kalau ada yang masih bertanya, Kak Vio mungkin bisa sebutkan Instagramnya. Oh ya, saya IG-nya saya ketikkan di chat room ya, fiona.wang889. Ya, di ICC di IG maupun di ini Facebook itu sama usernya. Ya, kita juga ada IG untuk ICC, untuk Integra juga ada, tapi bisa ke personal saya di sini. Iya, nanti bisa bertanya ya ke Fiona di 889. Oke. Nah, teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk follow Instagram dan dari Indonesia Belajar ya, Indonesia Belajar.id. Nah, teman-teman semuanya, karena waktu juga yang memisahkan kita, nanti kita bisa chat lebih lanjut ya, nanti mungkin dengan Kak Vio, nanti juga bisa ada di WA grup saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama dengan topik yang pastinya tidak kalah menarik. Jadi selamat malam semuanya, selamat malam Kak Vio dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya.